Shalom teman-teman sekolah minggu. Apa kabar? Kak Yani berharap semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kita masih dapat kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan, selamat pagi Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau terlebih dahulu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus memberkati kami sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau datang kembali kepadamu untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan, memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
kita masih akan lanjutkan memuji Tuhan. Tetapi sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan, Kak Yani mau ingatkan supaya adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk memberikan persembahan. Persembahannya diberikan di mana, Kak Yani? Nah, boleh dimasukkan di amplop, lalu ketika orang tua pergi ke gereja boleh dititip, atau boleh juga ditransfer ke rekening gereja. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Matahari, terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji, gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengambil sikap yang baik. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak sekolah minggumu, supaya kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Menolong juga guru atau kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pasti semua sudah gak sabar ya. Kita mau belajar apa nih di bulan April? Nah, bulan April tahun ini istimewa karena kita akan merayakan Hari Paskah. Tapi masih minggu depan, bukan sekarang. Bersiap-siap ya adik-adik, nanti kita akan ada acara Paskah bersama offside gereja. Pasti nggak sabar deh nunggu-nunggu. Jadi untuk hari ini kita mau belajar dulu tentang satu cerita firman Tuhan sambil mempersiapkan diri kita akan menyambut Paskah minggu depan. Sudah siap? Oke, bagus sekali. Bulan ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu bersama-sama kita dan menyertai kehidupan kita. Bersyukur kenapa perlu bersyukur tante? Ayo kita lihat satu cerita dulu ya, supaya kita bisa lebih mengerti, lebih memahami mengapa kita perlu bersyukur, mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Siap? Yuk ikuti. Nah, adik-adik, udah lihat ceritanya tadi? Tentang apa? 10 orang yang sakit kusta. Ayat cerita ini terdapat di dalam Lukas pasal 17 ya, ayat 11 sampai 19. Kalian bisa baca nanti di rumah. Ya, sudah di rumah tante. Maksudnya kalau selesai sekolah minggu ini bisa dibaca lagi semua ayatnya biar lebih jelas gitu ya. Nah, 10 orang sakit kusta. Berapa yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan? 1. Berapa yang sembuh? 10.
yang datang balik bilang terima kasih sama Tuhan? 1. Makanya Tuhan Yesus sampai tanya, yang sembuh berapa orang? 10. Kenapa kamu saja yang kembali? Yang lainnya di mana ya? Adik-adik, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami itu selalu ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan sudah baik sama kita. Tidak boleh lupa bersyukur. Itu enggak? Kalau kita sakit seperti orang kusta itu, mungkin kita enggak sakit parah ya, sakit batuk, panas gitu. Tuhan tolong lewat obat-obatan kita bisa sembuh, atau kita istirahat yang cukup, makan makanan yang enak, kita sembuh. Bukan makanan enak aja, bergizi, betul, untuk kita menjadi sehat kembali. Waktu kita ingin sesuatu, kita berdoa, Tuhan berkati mama papa, datang berkatnya, lalu kita bisa membeli apa yang kita butuhkan. Itu kan pertolongan Tuhan juga. Jadi kita tidak boleh lupa bersyukur gitu. Aku kemarin loh tante, ulanganku susah sekali, aku belajar sampai bingung bagaimana, tapi ternyata karena sungguh-sungguh belajar walaupun tidak aku mengerti, Tuhan berikan ingatan, akhirnya hasilnya menjadi baik. Bersyukur, Tuhan tetap menolong kita. Seperti itu. Jangan menjadi seperti 9 orang yang kusta tadi yang sudah sembuh tapi lupa bersyukur, tidak ingat lagi siapa yang sudah menyembuhkan. Coba kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, disembuh nggak? Itu penyakit waktu itu ya, di zamannya Tuhan Yesus nggak bisa disembuhkan, nggak ada obatnya. Nah, tapi Tuhan Yesus datang, nggak diapa-apain tuh. Tuhan Yesus bilang pergi ke imam, tengah jalan sembuh, ajaib bukan? Ya, tapi mereka lupa bersyukur. Kita tidak boleh meniru yang seperti itu. Kita ikuti teladan yang 1 orang tadi, kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena seperti itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, untuk persiapan Paskah ya, nanti di acara Paskah itu kita akan sama-sama bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban mati di atas kayu salib buat kita. Jadi kita memperingati Paskah, kita mengingat lagi kasih dan setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Jadi nanti ada dipersiapkan diri supaya acara kita jadi meriah. Kalian boleh ikuti acara itu ya, pakai dress code-nya hijau. Lalu jangan lupa nanti di sana ada surprise gitu ya, ada puji-pujian, ada cerita seru. Tapi yang lebih penting, yang paling penting adalah kita mengingat betapa kita tidak boleh lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayo coba sekarang kita buka ayat emasnya kita minggu ini tentang mengucap syukur. Siapa sudah siapin Alkitab? Oke, manis sekali. Ya, silahkan dibuka di dalam 2 Tesalonika. Ulangi ya. Sudah pegang Alkitabnya? Sudah. Yuk tante ulangi ya. 1, bukan 2. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kalau sudah ketemu, yuk baca sama-sama dengan tante ya. Suaranya boleh kayak keras supaya masuk dengan telinganya, masuk ke hatinya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, lagi yuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi kita tidak boleh lupa mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tidak enak, sedih, kadang pengen marah, tapi tetap ayo luaskan hatinya, lo bilang Tuhan terima kasih, Tuhan masih sama-sama saya. Jadi kita akan merasa perasaannya lebih enak setelah itu ya. Tidak apa-apa kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, tetap ingat Tuhan akan memberikan kita kekuatan, menyertai, sehingga kita tetap harus bersyukur karena kita selalu ada pertolongan dari Tuhan. Nah, sampai di sini cerita kita. Kalau setiap kalian merasa berat, ingat 10 orang yang sembuh, hanya 1 kembali bersyukur. Kita mau jadi seperti yang 1 orang ini atau yang 9 tadi yang lupa bersyukur? Ayo kita sama-sama belajar seperti 1 orang itu yang tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, hari ini kami belajar tentang bersyukur. Kami tahu
hari-hari yang kami jalani kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kami merasa semuanya seperti membuat kami merasa berantakan. Mungkin kami marah, mungkin kami sedih, mungkin kami kecewa, mungkin kami tidak ingin ada di situ. Tetapi kami belajar tetap bersyukur. Pada waktunya Tuhan pasti memberi kami pertolongan, penghiburan, kekuatan. Semua hal akan menjadi baik kembali karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang selalu menyayangi kami, yang berdoa buat kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya yang kami tidak bisa miliki jika Tuhan tidak memberikannya kepada kami. Terima kasih, berkati kami sepanjang minggu ke depan. Kami mau menikmati hari-hari yang selalu kami rasakan Tuhan bersama kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menjalani hari Minggu, selamat menyambut minggu yang baru. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.